Yoga Maharani dari kelas 11 IPS 5. Nah guys, kita masuk ke respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam sebuah pidatonya mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral rakyat di wilayah-wilayah jajahannya. Dengan adanya pidato tersebut, maka muncullah kebijakan politik etis dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Politik etis ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, perluasan fasilitas komunikasi, irigasi, dan instruktur lainnya. Dengan adanya politik etis, maka dibukalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk pribumi. Akibatnya, muncullah gerakan terdidik yang memahami perkembangan dunia dan menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Salah satu organisasi pergerakan nasional antara lain yaitu 1. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran, dibentuk pada 20 Mei 1908 oleh Wahidyan Sudiro Husodo Suetomo Gunawan Mangkusumo, dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Pada mulanya, tujuan Budi Utomo tertulis secara samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Organisasi ini mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Dalam kongres itu putuskan sebagai berikut. Yang pertama, Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. Kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Oke guys, kita masuk ke Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Pada mulanya bernama Indische Vereniging atau IV. Tokoh pendiri PI adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain Sultan Kasayangan dan RM Noto Suroto. Pada mulanya, organisasi ini hanya berupa organisasi sosial untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia di perantauan. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh 3 serangkai pendiri Indische Party yang sedang menjalani hukuman buang di negeri Belanda. Aktivitas politik PI ini semakin meningkat sejak bergabungnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta ke dalam tubuh PI. Nah guys, kalian tahu gak sih? Ini salah satu foto seorang pendiri Perhimpunan Indonesia, biasa dikenal dengan Noto Suroto. Untuk mendapatkan dukungan internasional, maka PI ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajahan, seperti yang pertama, Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial. Yang kedua, Liga Demokrasi Internasional. Yang ketiga, Kongres Wanita Internasional. Yang keempat, mengadakan hubungan dengan Komunisme Internasional atau Komintern. Nah, kita masuk ke Serikat Islam. Serikat Islam atau SI pada mulanya bernama Serikat Dagang Islam. Didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik di Kampung Laweyan, Solo. Dalam akta notaris disebutkan bahwa tujuan SI adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan jiwa dagang. Yang kedua, membantu para anggotanya yang mempunyai kesulitan dalam usahanya. Yang ketiga, memajukan pengajaran. Dan yang keempat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Nah, faktor-faktor Serikat Islam mendapatkan simpati dan jumlah anggota yang sangat besar, antara lain yang pertama, Serikat Islam terbuka bagi semua golongan. Yang kedua, Serikat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Serikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan. Yang keempat,
keempat, Serikat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati seperti alim ulama dan kiai-kiai. Dan yang kelima, agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Nah guys, ini adalah salah satu suasana pada Kongres Serikat Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke Indech Partij. Indech Partij didirikan 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu E.F.E. Dowesdekar atau Danudirjo Swetjobudi, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah guys, kalian tahu nggak tujuan didirikannya Indech Partij ini? Tujuannya adalah untuk mempersatukan semua Inders sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Nah guys, ini adalah suasana salah satu rapat PNI. Nah, selanjutnya kita masuk ke Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pada mulanya didirikan oleh Soekarno dan anggota Algemeen Studi Club pada tanggal 4 Juni 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka. PNI berupaya mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kelompok, agama, etnis, dan kelas. Pejuang PNI bersifat non-kooperatif, sehingga PNI menolak menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat. Pemimpin-pemimpin PNI seperti Mr. Sartono, Mr. Suyudi, Mr. Iskat Cokrohadisoyo, Dr. Syamsi, Mr. Budiarto, Mr. Ali Sastromijoyo, dan khususnya Ir Soekarno berhasil menggerakkan rakyat Indonesia sehingga pengaruh PNI semakin luas. Selanjutnya, Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Setelah Ir Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, pada akhir tahun 1929, dalam tubuh PNI timbul perpecahan. Hal ini disebabkan pada Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta pada tanggal 25 April 1931 ditetapkan pembubaran PNI. Mereka membentuk organisasi baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru. Pada bulan Desember 1933, PNI Baru ini dipimpin oleh Mohatta dan Sultan Syahrir. Partai ini kembali dibubarkan oleh Mr. Sartono juga tanpa mayoritas suara. Tidak lama setelah Partindo bubar, anggota-anggotanya membentuk Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada bulan Mei 1937. Tokoh-tokoh Gerindo yang terkenal antara lain Mr. Mohyamin, Dar Akagani, Amir Syarifuddin, dan Mr. Wilopo. Guys, ini foto salah seorang pemimpin Partindo yang dinyatakan bubar pada 25 April 1931 yang bernama Mr. Sartono. Oke, kita masuk ke Parindra. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua Parindra dan Surabaya sebagai pusatnya. Tokoh Parindra yang terkenal sangat gigih perjuangannya di dalam Volksraad adalah M.H. Tamrin. Parindra juga menjadi pelopor utama terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI dengan tuntutan Indonesia berparlementer. Kesimpulannya, dengan demikian, respon bangsa Indonesia dalam bidang politik terhadap imperialisme dan kolonialisme adalah menolak dengan tegas yang dibuktikan dengan bersatunya para pemuda berpendidikan dari berbagai latar belakang organisasi.